Puji Tuhan, puji Tuhan. Selamat ulang tahun GBD Mahanaim. Saya bersyukur karena diberi kesempatan untuk berdiri di hadapan saudara pada pagi hari ini. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu Gembala, Bapak dan Ibu Pendeta Yos Minandar yang mempercayakan untuk hari ini kita dapat bertemu. Kita langsung kepada firman Allah yang kita akan mulai dari kitab Mazmur pasal 40. Kitab Mazmur pasal yang ke-40. Saya mengundang, boleh kita berdiri sejenak dan menghormati kata pertama dari firman Allah. Kita akan bergantian dan mulai dari ayat 2 saya akan mengajak kita membaca bergantian. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Lalu ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Ayat 3 silakan. Bersama ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut lalu percaya kepada Tuhan. Amin. Silakan duduk saudara. Kalimat yang kita baca di Mazmur 40 adalah perikopnya berkata syukur dan doa. Kita berterima kasih kepada Tuhan karena Daud memberikan gambar, memberikan contoh bagaimana ia adalah seorang yang tidak asing dalam perjalanan hidup dengan berbagai macam kondisi perjalanan yang beraneka ragam. Ia tidak tiba-tiba diangkat menjadi seorang raja yang bertahta dengan kemegahannya. Ia tidak tiba-tiba menjadi orang yang dielu-elukan. Tetapi panjang perjalanan Daud kita kenal. Tetapi ayat yang kedua, aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Kekuatan yang diperoleh Daud adalah berharap kepada Allah. Berharap itu berarti belum mendapat. Tapi kata berharap mempunyai satu keyakinan. Aku pasti mendapat. Berharap belum ada di tangan. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Ada contoh yang kita bisa perhatikan di dalam kitab Hakim-Hakim. Pada pasal yang ke-6, kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-6, seorang yang dikenal dengan nama Gideon muncul bukan pada saat-saat yang nyaman. Kalau kita membaca kitab Hakim-Hakim 6, bangsa Israel berada di dalam keadaan yang sangat melarat. Ayat 6. Peristiwa yang membuat bangsa ini berada di dalam tekanan-tekanan orang Midian, sehingga orang-orang Israel membuat tempat perlindungan di pegunungan, dalam gua, dalam kubu. Mereka setelah menabur
dan menuai. Tapi ketika mereka menuai, ayat yang kelima, orang-orang itu datang dengan ternak dan mereka memusnahkan orang Midian. Mereka memusnahkan, mengambil, merampas apa yang diperoleh orang-orang Israel ini. Pasti ayat 6, mereka menjadi sangat melarat oleh perbuatan orang Midian, hingga berserulah orang Israel kepada Tuhan. Kita membaca bagaimana bangsa Israel di kitab Hakim-Hakim adalah kondisi yang buruk yang dialami oleh orang-orang Israel. Tetapi ketika mereka berseru kepada Tuhan, ada seorang pemuda yang dipanggil oleh Allah. Dari ayat yang ke-11, pemuda ini sedang mengirik gandum di tempat pemerasan anggur. Agak tersembunyi karena semua orang pada waktu itu berada di dalam kondisi yang tidak nyaman. Mereka mencari tempat-tempat perlindungan, tadi sudah kita lihat. Dan malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya, ayat 12, dan berfirman kepadanya, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Gideon berkata, Tuhan, kalau engkau menyertai kami, mengapa semua ini menimpa kami? Gideon seorang pemuda yang melihat bukan cuek, bukan tidak mau tahu dengan keadaan bangsa Israel, tapi yang memperhatikan keadaan bangsanya. Sehingga ketika Allah memanggil dia di kondisi seperti ini, Gideon berkata, jika Tuhan menyertai, mengapa semua ini menimpa kami? Ada beberapa alasan untuk orang berhenti bersyukur. Ada beberapa alasan untuk kita mulai ngomel, ya. Ketika berhadapan dengan berbagai macam kondisi-kondisi yang tidak baik, lalu berhentilah ucapan syukur dari mulut kita. Mulai tanya-tanya, kalau Tuhan menyertai, kok begini ya? Kalau Tuhan berada bersama kita, kenapa ada masalah-masalah seperti ini? Bila Tuhan memang beserta kita, kenapa ada hal-hal yang semacam demikian? Yang bisa membuat ucapan syukur berubah jadi pengomelan. 36 tahun GBDI Mahanaim, Tuhan sudah berkati. Pertanyaannya, pernah ngomel saudara? Pernah ngomel? Yang tidak pernah ngomel angkat tangan. Haleluya. Siapa pernah ngomel? Yang pernah ngomel ada? Dari pelayan-pelayan Tuhan pernah ngomel? Haleluya. Lagu yang sering kali kita nyanyikan. Boleh pemusik bisa tolong
Apa yang terucap ketika kita ngomel? Sudah setia. Sudah datang tiap ibadah, nggak pernah absen. Sudah memberikan persembahan-persembahan. Sudah masuk dalam pelayanan-pelayanan. Bapak Ibu Gembala yang menyampaikan ada apa yang bisa dilakukan. Saya nomor 1. Tapi kok ada pencobaan? Kenapa ada masalah? Kenapa ada kesukaran? Meskipun Tuhan tak mendengarku. Kita coba nyanyikan pujian itu ya. Haleluya. Meskipun duri dalam dagingku, meskipun Tuhan tidak menjawab doaku, apakah pengomelan atau ucapan syukur? Tidak menyalahkan kalau ada pengomelan, wajar saudara. Inilah hidup, inilah manusia. Haleluya. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih dan percaya dan mengucap syukur. Haleluya. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun dagingku habis lenyap, amin. Ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Saudara, pagi hari ini musik lanjut aja. Ada saatnya kita mulai bertanya, kenapa Tuhan? Ada masalah. Kenapa Tuhan? Ada kesukaran. Kenapa Tuhan? Saya masih menangis. Kenapa Tuhan? Saya masih sakit dan belum disembuhkan. Haleluya. Pujian ini berkata, aku masih tetap bersyukur. Aku masih tetap mengajak jiwaku menanti-nantikan Tuhan yang menjadi pertolongan. Sekalipun aku belum mendapat, aku belum menggenggam pertolongan Allah. Aku belum mendapatkan jawaban doa. Gideon berkata, kalau Tuhan, kalau Engkau menyertai, mengapa harus ada? Sebagai pemuda yang ingin melihat ada hari-hari yang penuh dengan kemenangan-kemenangan. Belajar dari orang tuanya. Kita punya Allah yang perkasa. Kita punya Allah yang luar biasa. Yang bisa membelah laut. Yang bisa membawa bangsa Israel keluar dari tanah perhambaan Mesir. Begitu kalimat yang dikatakan, di manakah perbuatan-perbuatan yang ajaib, ayat 13, yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami. Ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang
Tuhan membuang kami dan menyerahkan ke dalam cengkeraman orang Midian. Kenapa Tuhan? Mana Tuhan? Mana ada pertolongan? Mana? Kalau Tuhan itu Allah, mana pertolongan? Kalimat-kalimat yang sekedar kita ucapkan karena kekesalan dalam jiwa kita, terdengar di telinga Allah. Kita nyanyikan pujian ini lagi. Haleluya. Haleluya. Lupakah kita berkali-kali Tuhan menolong kita? Lupakah kita berkali-kali Tuhan kuatkan kita? Lupakah kita bahwa Allah kita adalah Allah yang tidak membawa kita selalu di jalan dengan karpet merah, tapi melalui padang-padang gurun, melalui kesukaran. 36 tahun bukan satu perjalanan yang baru tengok kemarin lalu tiba hari ini. Tapi perjalanan panjang yang sudah kita lewati. Dengan berbagai macam peristiwa sampai GPDI Mahanaim hari ini ada sebagaimana ada. Tapi sadar dan ingat kembali, semua terjadi karena pertolongan Allah. Haleluya. Saya tidak tahu berapa banyak saudara yang sedang menghadapi keadaan-keadaan yang sulit, yang sukar. Tapi nyanyikan ref dari pujian ini. Haleluya. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan dalam sakit engkau ada. Yesus setia. Rasakan kesetiaan Allah. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan. Dalam lembah gelap engkau ada. Yesus setia. Amin. Saudara rasakan bahwa lembah-lembah kekelaman, jalan-jalan berbatu tajam, tebing-tebing tinggi yang tak mungkin kita daki, kesukaran itu begitu luar biasa. Salah seorang jemaat kami menyanyikan pujian ini dengan linangan air mata. Ia seorang yang begitu energik dalam semua pekerjaan Allah. Pelayanannya, pengorbanannya, dedikasi dalam pelayanannya tidak perlu diragukan. Tapi saat-saat itu dia duduk di atas tempat tidur dengan tubuh yang hampir habis. Kemoterapi demi kemoterapi dia lewati. Karena CA yang dialaminya. Mutasi dari payudara. 3 tahun kemudian berpindah ke rahim. Dengan kemo yang terus menerus.
ia berada di dalam kondisi yang menurun. Dari rahim pindah, mutasi lagi ke pankreas. Dari pankreas mutasi lagi, pindah ke lambung. Bersyukur tiap kali menghadapi kemo, saya layani dengan perjamuan kudus. Dia lewati. Dan ketika dia nyanyikan pujian ini, dia menyanyi dengan air mata. Saya peluk dia, tapi apa yang kamu rasakan hari ini? Lirih kata yang diucapkan. Yesus setia. Seringkali kita tidak mendapat jawaban yang seperti yang kita inginkan. Gideon berkata, kalau memang Tuhan yang diucapkan, yang dikatakan, yang diceritakan oleh nenek moyang kita, itu Allah yang besar. Kenapa kami bangsa Israel lama-lama jadi semakin melarat, semakin melarat. Lalu Tuhan, Engkau suruh aku untuk berdiri dan memimpin bangsa Israel melawan bangsa Midian. Aku ini siapa Tuhan? Berasal dari suku yang kecil. Dan aku seorang anak yang paling kecil di antara suku Manase. Akulah yang paling muda di antara kaum keluargaku. Ayat 16. Tuhan berkata, tapi aku menyertai engkau. Enggak peduli engkau berasal dari mana. Tidak peduli engkau dari kelompok suku yang paling kecil. Enggak peduli kamu adalah orang yang paling muda di dalam keluargamu. Tapi aku menyertai engkau. Haleluya. Jangan lihat kemampuan kita, tapi lihat kemampuan Allah. Amin. Amin. Jangan lihat bagaimana cara jalan keluar menurut akal pikiran kita. Tapi selalu perhatikan ada Tuhan yang ada di depan kita. 36 tahun Tuhan telah tolong. Dan perjalanan lanjut karena ada Tuhan di depan kita. Kita enggak sendiri. Perjalanan belum selesai. Tapi biarkan hati kita tetap memandang kepada Tuhan. Jiwa yang berharap kepada Tuhan. Maka aku berharap kepada Tuhan yang mengeluarkan aku dari lumpur rawa. Gideon terhenyak ketika dia mendengar Allah berkata, aku menyertai engkau. Diawali dengan kata pertama yang diucapkan ayat 16. Tetapi akulah. Memang ada banyak tantangan. Memang ada banyak persoalan. Memang ada banyak kesukaran. Tapi aku yang menyertai engkau. Maju Gideon. Arti nama Gideon adalah memotong. Ada persoalan panjang, ada masalah sukar, adalah keadaan-keadaan yang tidak dapat diselesaikan. Maka Allah panggil Gideon untuk potong kompas.
memotong segala kondisi-kondisi sukar. Tetapi aku yang menyertai engkau. Lalu Gideon berkata, ayat yang ke-17, jika sekiranya aku mendapat kasih karunia di matamu, berikan kepadaku tanda bahwa engkau sendiri yang berfirman kepadaku. Tunggu Tuhan, jangan pergi dari sini. Tunggu, aku akan memberikan persembahanku kepadamu. Tunggu Tuhan. Ayat yang ke-18, firman Allah berkata, aku akan tinggal di sini sampai engkau kembali. Haleluya. Apa yang kita persiapkan untuk mengucap syukur? Tidak hanya sekedar ucapan kata, aku bersyukur kepada Tuhan. Aku berterima kasih kepada Tuhan. Gak sekedar ucapan syukur. Tidak sekedar kata. Orang gampang untuk berkata. Orang gampang, mudah untuk berucap. Tapi Gideon tidak. Dia lari. Ayat 19. Ia masuk ke dalam rumahnya. Ia mengolah, ayat 19, seekor anak kambing, roti yang tidak beragi dari seeva tepung. Ditaruhnya daging ke dalam bakul dan kuahnya ke dalam periuk. Dibawanya kepada Allah sampai dia ke pohon terbanting. Lalu disuguhkannya. Ada bukti dari ucapan syukur. Haleluya. Ada bukti dari ucapan syukur. Hari ini, dari pagi kita mengucap syukur kepada Allah. Ada bukti yang ingin dilihat oleh Allah. Gideon mengolah. Kata mengolah tidak seekor anak kambing dan tepung hanya begitu yang dibawa kepada Allah. Tetapi diolah. Dimasak. Kita sangat tahu bahwa untuk memasak itu punya proses. Ada kambing itu disembeli, dikuliti, dipotong-potong, dicuci, dibersihkan, dimasak, diolah. Ada proses mengucap syukur. Ada prosesnya. Itu dikerjakan oleh Gideon. Dan saya yakin ketika dia mengerjakan semua, apa yang ada di dalam pikiran Gideon? Dia berkata dalam hatinya, tidak ada ayatnya, tapi pasti Gideon sementara dia mengerjakan, mengolah, memproses. Dia lakukan untuk bangsanya. Dia ingin Allah kembali menunjukkan keajaibannya. Dia berkata dalam hatinya, saya ingin melihat keajaiban Allah terulang kembali. Menjadi pengalaman bukan bagi bangsa Israel yang keluar dari tanah Mesir, tapi bagi bangsaku yang sedang terpuruk. Dia kerjakan dengan sangat antusias. Dia kerjakan dengan luar biasa. Kalau dia pakai bumbu masak, dia akan tambah bumbu masak yang paling sedap. Dia akan masak, dia akan olah dengan olahan yang terbaik. Dia rasa baik-baik, dia mungkin cicipi, pas ini oh kurang, tambah lagi. Tapi dia akan berikan yang terbaik kepada Allah.
setelah matang, setelah masak, dagingnya empuk, rasanya tepat, dia bawa roti, dia bawa suguhan, dan dia bawa itu kepada Allah di tempat di mana Allah menantikan dia. Haleluya. Dan apakah Allah tolak? Ayat yang ke-20. Berfirmanlah malaikat Allah, ambil daging dan roti yang tidak beragi, letakkan di atas batu, curahkan kuahnya. Maka diperbuatnya demikian. Dan malaikat Tuhan mengulurkan tongkat yang ada, dengan ujung disinggungnya daging dan roti. Maka timbul api dari batu itu memakan habis daging dan roti. Kemudian hilanglah malaikat Tuhan dari pandangan Gideon. Maka taulah Gideon, itulah malaikat Tuhan. Celakalah aku, Tuhanku Allah. Hari ini kita diajak mengucap syukur. Semua pengalaman sudah kita lewati. Bapak-bapak, ibu-ibu yang usia lebih dari 36 tahun, yang sudah berjuang untuk kemajuan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Usaha dan jerih lelahmu tidak sia-sia. Pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini sampai hari ini, karena ada doa, ada air mata, ada tangan-tangan yang bekerja. Allah catat semua, Allah nilai semua. Disinggungkannya daging dan roti tak beragi, terbakar. Di mata Gideon proses itu terjadi, peristiwa itu terjadi. Bukan hebatnya api yang makan daging, yang makan bertik gandum, yang jadi roti tadi. Tapi dia melihat Allah yang besar. Yang hari ini kita lihat, bukan kebesaran pekerjaan ini terjadi karena siapapun. Kami hamba-hamba Tuhan tidak pernah bertepuk dada karena saya pekerjaan ini bisa jadi seperti ini. Gideon tidak melihat apa yang dia persembahkan. Gideon tidak melihat apa yang dia lihat, daging itu habis dibakar. Gideon juga tidak melihat roti itu terbakar. Tapi dia melihat Allah yang besar yang ada di tempat ini, yang ada di GBD Mahanaim. Ada Allah yang besar yang sudah menjadikan GBD Mahanaim jadi besar. Haleluya. Kita nyanyikan pujian ini. Haleluya. Dari awal kita akan berkata, haleluya. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih dan percaya dan mengucap syukur. Haleluya. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun dagingku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Haleluya. Berkali-kali, haleluya.
Rasakan pertolongan Allah. Ingat pertolongan Allah. Gideon tidak melihat api yang membakar persembahannya, tetapi Gideon berkata, aku melihat Tuhan yang besar yang ada di tempat ini. Yesus setia. Haleluya. Berapa banyak saudara yang mempunyai persoalan yang sama? Hari ini engkau berada di dalam keadaan sedang dalam kesesakan, dalam kesukaran. Allah tidak biarkan Gideon melihat bangsa Israel dalam kondisi semuanya nyaman, terhormat, menjadi bangsa yang luar biasa. Tidak, dia memang ditaruh oleh Allah dalam kondisi keadaan bangsa yang hancur, yang melarat, untuk makan tidak ada, menabur susah payah, ketika menuai dirampas. Gideon berkata, sampai kapan keadaan ini? Kondisi ini akan berlangsung sampai kapan? Jangan pernah merubah pemikiran kita. Aku masih punya Tuhan yang setia. Jangan merubah penilaian kita terhadap Allah kita. Ketika ada masalah, ketika ada pencobaan, ketika doamu tidak dijawab. Tetapi aku Tuhan yang menyertai engkau, yang masih menyertai engkau, yang masih membawa kemenangan. Maju Gideon. Jangan berhenti. Lihat Allah yang menyertai kita. Berapa banyak kita yang membutuhkan doa. Saudara boleh berdiri di tempat saja. Engkau bisa berdiri di tempat. Engkau bisa berkata, Tuhan, aku tahu Engkau masih menyertai aku. Engkau bisa berkata, Tuhan, dengan berdiri Engkau bisa angkat tangan. Dan Engkau berkata, hari ini Engkau buktikan Engkau ada di sini. Engkau ada di tempat ini. Aku tidak beribadah kepada Allah yang mati. Aku beribadah kepada Allah yang hidup. Aku beribadah kepada Allah yang berkata, Engkau ada. Engkau di sini. Maka tangan-tangan yang terangkat melihat ada Allah, aku Tuhan. Gideon gak lihat Allah saat itu. Tapi ketika dia buktikan, ketika Allah buktikan, dia ada. Gideon tunduk dan tersungkur. Dan dia berkata, celakalah aku. Rupanya Tuhan Allahku ada di tempat ini. Yang percaya Tuhan ada di sini. Mari kita berdiri bersama. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan. Dalam lembah sakit Engkau ada. Yesus setia. Haleluya. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan.
Dengan pertolongan Tuhan, saya dampingi jemaat yang tadi saya saksikan sampai akhir hidupnya. Menjelang koma, saya ada di sampingnya. Dan saya berkata, Yesus setia. Sebelum koma, dia masih buka mata. Dan dia berkata, Yesus setia. Haleluya. Saya tidak peduli persoalan yang kita hadapi. Karena saya bukan penolong bagi Bapak dan Ibu. Tapi Yesus yang setia ada pada pagi ini. Haleluya. Dia setia. Dia ada. Saya tidak perlu minta. Bapak Ibu yang punya masalah, sampaikan. Apa sih persoalannya? Bukan saya. Bukan Bapak Ibu Gembala yang jadi penolong. Tapi Yesus yang setia. Dia berkata, aku ada. Gemetar Gideon melihat ketika api itu membakar persembahannya. Celakalah aku. Karena ada Tuhan di sini. Haleluya. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Lalu ia, Allah, menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Mazmur 40 ayat 1 tadi. Haleluya. Dari tempat tinggi ia menjenguk. Kata menjenguk itu melihat kita. Menjenguk dari tempat tinggi dan mendengar teriakku minta tolong. Haleluya. Allah ada di sini yang telah 36 tahun menyertai perjalanan. GPDI Mahanaim tidak berjalan sendiri, tapi ada Allah yang menyertai, yang sudah membuktikan aku ada di sini. Haleluya.